Sebelum kita memasuki pembahasan dengan sebuah tema 8 dimensi tafakur. Jadi kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan tafakur supaya kita punya modal ya awal ya untuk memahami 8 dimensi tafakur. Tafakur itu sendiri berbeda dengan tadabbur. Kalau tadabbur itu kita melakukan interaksi dengan Al-Quran. Jadi kita memahami kandungan ya yang di dalam Al-Quran, kemudian kita berusaha untuk menyelaraskannya atau mengkaitkan dengan realitas kehidupan. Jadi problematika manusia sehingga Al-Quran itu memiliki makna dalam kehidupan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya di dalam surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabul la raiba fi." Jadi Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi, ada kebenaran, ada petunjuk, ada kebijaksanaan, dan itu adalah satu bijaksana yang paling sempurna. Ya. Berbeda dengan manusia, ketika manusia ya mengeluarkan sebuah pandangan ya atau pemikiran, itu selalu ada cacat di dalamnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kebenaran yang paling sempurna, dan itu kemudian dituangkan dalam Al-Quran dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Al-Quran itu bisa memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan manusia? Maka harus ada syarat, yaitu takwa ilallah. Nah, dasar ya orang yang bertakwa itu adalah senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita korelasikan antara sikap takwa manusia dengan Al-Quran, dan Al-Quran mengandung petunjuk, blueprint ya atau kompas di dalam kehidupan, maka sikap yang harus kita bangun ya ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran adalah ketaatan yang sepenuhnya tanpa ada keraguan, tanpa ada penentangan dan pemberontakan di dalam hati. Bagaimana manusia itu diciptakan oleh Allah SWT, yaitu zalim dan bodoh gitu. Maka kita harus berusaha meminimalisir dari sikap kezaliman dan kebodohan ya, sehingga melahirkan ketidaktaatan ya kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini satu korelasi yang positif ya. Jadi antara sikap takwa yaitu yang didasarkan pada ketaatan, ketundukan ya, dalam melaksanakan setiap yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu terdapat di dalam Al-Qur'an. Dan itu yang dimaknai dengan tadabbur. Nah, kemudian tafakur ini lebih menekankan pada proses ya pemberdayaan akal manusia. Jadi salah satu potensi manusia yang membedakan dengan hewan, potensi yang dengan itu manusia itu dimuliakan. Nah, kita flashback ke dalam sejarah ya manusia itu ketika Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah SWT, kemudian Allah mengajarkan dengan diberikan potensi akal, maka setelah itu Allah mengangkat derajat Nabi Adam alaihissalam dengan apa? Buktinya yaitu memerintahkan kepada para malaikat termasuk dari bangsa jin yang diwakili oleh iblis laknatullah untuk bersujud di hadapan Adam alaihissalam. Dan itu adalah sebagai bentuk pemuliaan, bukan menyembah ya, sebagaimana manusia atau makhluk itu menyembah kepada Tuhan itu, tapi sebagai bentuk pemuliaan kepada Adam alaihissalam. Nah, kemudian ini dikonfirmasi oleh Syekh Al-Jurjani di dalam kitab At-Tarifat ya, beliau menyatakan akal atau tafakur itu adalah pelita hati manusia yang dengan melakukan ya proses tafakur itu kemudian melahirkan manusia itu bisa mengetahui petunjuk, kemudian kebenaran, kebatilan, kebaikan, keburukan, manfaat dan mudarat itu hanya dengan melakukan tafakur. Kita memahami Al-Quran, memahami As-Sunnah, ada motivasi-motivasi ya, terutama yang diberikan ya di dalam Al-Quran itu. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab." Jadi sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, kemudian pergantian siang dan malam itu terdapat tanda-tanda ya kebesaran Allah Subhanahu wa taala, terutama bagi siapa? Bagi orang yang mau memperhatikan, memikirkan, merenungkan, melakukan observasi, penelitian, menganalisis dan sebagainya, dan itu menggunakan akal. Rasulullah juga memberikan motivasi kepada manusia untuk melakukan tafakur, untuk berpikirlah gitu ya. Yaitu
menyerap dengan panca indera, kemudian mengasosiasikan dengan pikiran yang ada di dalam akal manusia itu. Jadi pikirkanlah apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jangan berpikir tentang hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena manusia tidak akan pernah mampu. Pentingnya kita melakukan proses tafakur. Sehingga surat yang pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pertanda diangkatnya Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Iqra itu adalah yaitu proses ya memahami sesuatu itu dengan akal dan panca indera. Sehingga kita pada akhirnya bisa menyimpulkan bahwa alam semesta, manusia dan kehidupan adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.